Kalau di zaman saya, plusnya itu sebetulnya dari individunya, Mas. Dari pemainnya sendiri. Mereka gigi kan, Mas, di tengah keterbatasan. Kalau sekarang terbalik, Mas. Fasilitasnya baik, individunya kurang gigi, Mas. Bukan berarti mereka tidak bisa, tidak latihan, tapi mereka kegigihan mereka tuh kurang. Mungkin karena ada perubahan zaman. Mungkin cara berpikirnya yang sekarang harus dirubah gitu. Ketika udah senior harus lebih ngayomin adik-adiknya, jadi harus lebih ngebuat semangat mereka, terus juga saling support lah. Supaya atlet-atlet Jaya Raya ini kalaupun tidak jadi juara, mereka punya masa depan karena dibekali oleh ilmu yang dari sini. Maka dibentuklah sekolah. Selama ini mungkin kita hanya mengenal Kudus sebagai kota kretek. Tapi selain itu, Kudus juga dianggap sebagai salah satu kawah candra di muka bagi atlet-atlet muda bulu tangkis yang berlatih di PB Jarum. Dan untuk menjaring bibit-bibit pemain baru yang potensial, klub ini juga secara rutin menggelar audisi yang diikuti oleh ribuan pemain berusia belia yang datang dari seluruh Indonesia. Mimpi menjadi pemain bulu tangkis kelas dunia menjadi motivasi terbesar anak-anak ini untuk mengikuti audisi bulu tangkis yang digelar PB Jarum. Setelah sempat ditiadakan selama 2 tahun akibat pandemi, audisi kali ini digelar terpusat di markas PB Jarum di Kota Kudus, Jawa Tengah dan diikuti oleh lebih dari 1.700 pebulu tangkis cilik. Salah satu anak peserta audisi tahun ini adalah Shane Marco Rafael, asal Meulaboh, Aceh. Dari tempat tinggalnya di Aceh, Marco bersama ayahnya harus menempuh perjalanan selama 20 jam menggunakan bis dan pesawat sebelum akhirnya sampai ke Kudus, Jawa Tengah. Sejak awal, kerasnya persaingan di Kudus dirasakan betul oleh bocah berusia 11 tahun ini. Namun, apapun tantangannya, tekad Marco mencoba peruntungan menembus masuk skuad PB Jarum tidak surut. Yes. Alasan kamu mau ikut audisi di sini apa sih? Biar bisa masuk klub Jarum, Tapi kenapa harus Jarum? Kan banyak klub lain. karena Jarum klub yang besar. Terus? Banyak pemain-pemain legend di sini yang hebat-hebat, makanya suka di sini. Oh, tapi emang pemain idolanya Marco siapa? Ada pemain Kevin, idol? Kevin. Kevin, Kenapa Kevin? karena dia kalau main double cepat, Cepat. nggak kayak biasa. Emang kan kalau misalnya keterima nih nanti kamu kan udah di asrama, latihannya berat gitu kan. Ya, Kamu udah siap nih? udah, Jauh loh dari ayah loh, dari Udah. ayah ibu. Udah siap? udah. Tapi kalau misalnya itu diterima ya, kalau misalnya gagal gimana, Marco? Dicoba ulang. Tahun depan ikut lagi? Ya. Sebagai klub bulu tangkis yang memiliki sejarah panjang, PB Jarum memang sudah melahirkan banyak pemain hebat. Dan dalam setiap audisi bulu tangkis, pemain-pemain legenda alumni PB Jarum juga selalu dilibatkan sebagai tim pencari bakat. Peraih medali emas bulu tangkis tunggal putra di Olimpiade Barcelona 1992, Alan Budi Kusuma, menjadi salah satu pemain legenda PB Jarum yang ikut memantau penampilan anak-anak peserta audisi tahun ini.
Kita punya stok begini banyak kan, ambil gitu. Yang bagus ambil itu aja, pegang itu buat cadangan. Ya kan? Terus kita kan nggak tahu, paling kan. Menurut Alan, skill dan teknik para pemain bulu tangkis era sekarang jauh lebih baik dibandingkan dengan pemain pada zamannya. Akan tetapi, Alan juga melihat kelemahan mendasar yang masih harus dibenahi. Kalau di zaman saya, plusnya itu sebetulnya dari individunya, Mas. Dari pemainnya sendiri. Mereka gigih kan, Mas. Di tengah keterbatasan, mungkin masih ada hal-hal yang kurang waktu zaman dulu, Mas ya. Jadi individunya zaman dulu lebih baik, Mas. Tapi fasilitasnya kurang. Kalau sekarang terbalik, Mas. Fasilitasnya baik, individunya kurang gigih, Mas. Seperti itu. Bukan berarti mereka tidak bisa, tidak latihan, tapi kegigihan mereka itu kurang. Mungkin karena ada perubahan zaman, Mas ya. Zaman milenial, anak-anak ini cepat puas, ya Mas. Dan juga zaman serba instan. Mereka berlatih setahun, oh saya mau jadi juara. Oh, nanti dulu. Tetap aja perlu proses, Mas. Tidak bisa. Sebelum era audisi, untuk bisa bergabung di PB Jarum, para pemain harus menunjukkan prestasi mengkilap di kejuaraan-kejuaraan nasional agar bisa dilirik. Peraih medali emas bulu tangkis ganda campuran Olimpiade Rio 2016, Tontowi Ahmad, merasakan sendiri sentuhan tangan dingin pelatih dan kerasnya latihan di PB Jarum yang akhirnya berbuah prestasi. Bergabung di PB Jarum pada tahun 2005, saat itu Owi masih berusia 17 tahun. Pada waktu itu saya masuk ke Jarum, hanya butuh waktu 2-3 bulan. Saya dicariin partner, saya latihan di Jarum, dia namanya di klub besar PD, saya masuk langsung juara dan itu juara dua-duanya. Juara double sama juara mix double. Pengalaman saya aja nih, waktu sebelum di Jarum, ketemu klub Jarum aja walaupun Jarum yang kualitasnya biasa, ya maksudnya Jarum punya standar lah. Sebiasanya Jarum ya segitu gitu. Kita ini jiper dulu. Orang ketemu Jarum, ya pasti udah takut dulu. Karena mungkin satu, ya itu, dia udah klub besar. Yang kedua memang kualitasnya pemain-pemain Jarum itu ya oke, bagus gitu loh. Mumpuni gitu. Dalam proses audisi, tim pelatih melihat potensi, skill, teknik, dan daya juang dari para peserta. Peserta yang dinilai lolos kualifikasi harus menjalani proses karantina dan kembali menjalani serangkaian tes seperti tes kesehatan hingga psikotes. Dari ribuan anak yang ikut audisi, paling banyak hanya sekitar 20 anak yang akhirnya bisa bergabung dengan PB Jarum. Perkembangan mereka kan cepat sekali ya. Perkembangan mereka cepat sekali, kemudian bagaimana kita menghadapi mereka bisa sebagai kakak atau sebagai teman, kemudian sebagai pelatih juga, supaya mereka juga tidak boring ataupun tidak takut. Biasanya anak-anak ini kan akan takut gitu. Takut misalnya ada satu kesalahan atau ada sesuatu yang kita merasa bahwa kurang benar mereka melakukannya, kita menegurnya dengan keras atau apa. Itu kan mungkin bisa jadi takut. Ya, interaksi-interaksi itulah yang sebenarnya menjadi tantangan. Yang kedua adalah mereka dari berbagai macam latar belakang ya, keluarganya seperti apa, daerahnya kan itu juga macam-macam karakternya. Itu sih yang jadi menarik, iya. Salah satu faktor yang membuat PB Jarum menjadi salah satu klub yang disegani adalah lengkapnya fasilitas latihan. Mulai dari pelatih yang berkualitas, program latihan yang terstruktur baik, hingga asrama yang memadai, semua tersedia bagi anak-anak yang menjadi binaan PB Jarum. Awalnya, audisi bulu tangkis yang pertama kali diadakan pada tahun 2006 ini muncul dari kegelisahan PB Jarum melihat prestasi dan regenerasi bulu tangkis Indonesia pada tahun 2004 yang dianggap mulai menurun. Mulai saat itu, PB Jarum pun berbenah. Selain menggelar audisi bulu tangkis, ekosistem pertandingan dan manajemen klub pun ikut dibenahi. Dengan audisi, memastikan bahwa yang pertama kita mau cari bibit-bibit yang terstruktur. Dari 11, 13, 15, 17, 19, dan seterusnya. Tapi di luar itu juga kita mau memastikan
memastikan bahwa nyala api masing-masing atlet di seluruh daerah di Indonesia itu nyala. Ada harapan. Karena kita sudah menjanjikan setiap tahun ada audisi. Sehingga bisa mereka punya semangat untuk berlatih. Audisi itu tidak dilihat dari PB Jarum doang. Tapi nanti manfaatnya juga untuk Indonesia. Klub manapun. Kan kita nggak mungkin terima semuanya kan. Dan dia akan lari kemana-mana, ke klub manapun. Ya silakan, nggak apa-apa. Yang penting Indonesia nanti punya regenerasi yang bagus. Saya setahun di Jaya Raya, akhirnya saya dipanggil ke Pelatnas. Kalau di Kudus ada PB Jarum, di Bintaro, Tangerang Selatan ada PB Jaya Raya. Dari dulu hingga sekarang, rivalitas dua perkumpulan bulu tangkis ini juga selalu mewarnai dunia bulu tangkis tanah air. Bagi para pemain PB Jaya Raya, disiplin dan kerja keras adalah kunci untuk meraih prestasi. Hampir setiap hari, 94 atlet binaan PB Jaya Raya dari kelompok umur 13 hingga 19 tahun ini harus menjalani 2 sesi latihan pada pagi dan sore hari. Hasilnya, sejarah panjang klub yang berdiri pada tahun 1976 ini diisi oleh sederet pemain yang memiliki tradisi juara. Tempaan saat berlatih di PB Jaya Raya juga membawa pengaruh besar terhadap perkembangan karir bulu tangkis Susi Susanti dan Chandra Wijaya, dua legenda bulu tangkis tanah air. Susi adalah peraih medali emas tunggal putri Olimpiade Barcelona 1992 dan Chandra meraih medali emas ganda putra di Olimpiade Sydney tahun 2000. Saya setahun di Jaya Raya, akhirnya saya dipanggil ke Pelatnas. Ya, kalau persaingan pastinya keras lah ya. Jadi waktu itu saya masuk ke Jaya Raya pun sebetulnya saya paling kecil. Jadi waktu itu saya masih di usia 14 tahun, saya masuk, sedangkan yang ada di sana sudah rata-rata udah junior ya. 18, 19, bahkan pemain-pemain yang sudah masuk ke tim nasional. Kalau saya melihatnya pastinya pembinaan yang berkesinambungan, juga support, ya, baik secara bukan hanya material, moral juga, terus karakter dan ya latar belakang dari para pembinanya yang memang sangat punya hati ya. Jadi termasuk saya juga terinspirasi dengan Pak Ciputra almarhum yang memang memberikan support luar biasa, sehingga apa yang saya lakukan sekarang ini juga sekarang karena memang saya punya hati, punya cinta, punya semangat, punya visi misi ke depan gitu. Selama ini, PB Jaya Raya memang dikenal sebagai salah satu klub yang kerap mencetak pemain-pemain handal di sektor tunggal putri dan ganda putra. Salah satu pemain tunggal putri binaan PB Jaya Raya yang diharapkan dapat menjadi penerus Susi Susanti adalah Thalita Ramadhani Wiryawan. Mengenal bulu tangkis sejak berusia 5 tahun, Thalita mulai bergabung di PB Jaya Raya pada tahun 2017. Pada 2022, Thalita sukses menjadi juara di sirkuit nasional A di DKI Jakarta, Bandung, dan Purwokerto. Prestasi yang membawa gadis berusia 15 tahun asal Surabaya ini menjadi pemain tunggal putri peringkat 1 nasional untuk kelompok umur 17 tahun. Tapi tentunya, apa yang diraih Thalita hingga sampai di titik ini butuh pengorbanan dan usaha yang tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Ya berat, dari kecil tuh udah harus juara terus ya sampai bisa masuk sih susah. Galak nggak sih pelatih-pelatih di Jaya Raya? Ada yang galak, ada yang enggak. Yang galak siapa? Ya pelatih saya kadang termasuk. Mas Taufik itu? Kadang. Galak? Iya. Galaknya gimana kalau Mas Taufik? Ya galak gitu kalau misalnya kok diberitahu kayak nggak nyambung gitu, marah gitu, kadang dimarahin gitu, ngomel gitu. Tapi mentalnya harus kuat dong sebagai pemain ya.
Tapi kalau promosi degradasi itu tiap berapa bulan sih kalau di sini? 6 bulan. 6 bulan. Itu dia gimana tuh prosesnya? Ya dilihat dari apa turnamen kayak hasilnya tuh bagus apa enggak. Kalau enggak bagus dalam 6 bulan itu ya di-degrade. Di mata pelatihnya, Thalita memang salah satu pemain dengan bakat dan kemampuan yang menonjol. Kalau boleh dibilang, kalau main game di antara berempat ini paling menangan Thalita. Kalau di antara Ya. seangkatan Iya, ini satu grup ini. Jadi padahal mereka kan taruna lebih tua. Nah, itu. Ya. Namun tentunya, dalam hal kemampuan bermain bulu tangkis, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan oleh Thalita. Salah satunya adalah soal footwork yang dianggap menjadi salah satu kelemahannya. Semakin berkembangnya permainan bulu tangkis di dunia, juga mengharuskan pelatih menyesuaikan program latihan yang diberikan kepada anak-anak asuhnya. Sekarang ini zamannya bukan kayak zaman game 15. Pindah poin masih sekarang, gimana caranya secepat mungkin dapat poin. Jadi dan bagaimana caranya mukul seefisien mungkin. Nggak ada yang narik, ngayunnya panjang, nggak ada. Semua serba efisien. Setiap klub atau perkumpulan bulu tangkis memiliki caranya masing-masing untuk mencari dan menjaring bibit-bibit baru pemain potensial. Kalau PB Jarum rutin menggelar audisi bulu tangkis, PB Jaya Raya mengandalkan klub-klub satelitnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain skill dan kemampuan bermain bulu tangkis, karakter dan mental juga menjadi salah satu kriteria PB Jaya Raya dalam mencari pemain. Satu hal lagi yang membedakan PB Jaya Raya dengan klub atau perkumpulan bulu tangkis lainnya adalah PB Jaya Raya tidak sekedar memikirkan prestasi pemainnya di lapangan. Bekal pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam melakukan pembinaan pemain. Setiap hari, para pemain di PB Jaya Raya harus tetap belajar di sekolah khusus berstandar nasional yang didirikan di dalam kompleks GOR PB Jaya Raya di Bintaro, Tangerang Selatan. Itu semua berkat pemikiran almarhum Ciputra, pendiri Jaya Raya. Jadi beliau punya mimpi supaya atlet-atlet Jaya Raya ini kalaupun tidak jadi juara, mereka punya masa depan karena dibekali oleh ilmu yang dari sini. Maka dibentuklah sekolah. Gitu. Dulu pada saat masih di Ragunan kita nebeng di sekolahnya dari DKI itu kan kita nebeng. Tapi kalau sudah ada sekolah di sini kita bisa koordinasi gitu. Dan guru-guru di sini juga guru-guru yang levelnya bagus gitu. Sehingga sekolahan kita juga termasuk selalu lulus 100% sih. Kalau mau langsung dibina secara serius di pelatnas, itu bisa mungkin di usia 19 tahun mereka sudah bisa langsung bersaing dengan pemain-pemain di luar negeri. Dari ribuan pemain yang tersebar di berbagai klub atau persatuan bulu tangkis di seluruh Indonesia, semuanya bersaing untuk bisa masuk ke dalam skuad Pelatnas Cipayung. Di Cipayung, semua pemain yang terpilih digembleng agar bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah bulu tangkis dunia. Pengalaman saat pertama kali bergabung di Pelatnas masih diingat betul oleh para pemain. Salah satunya adalah perbedaan porsi dan menu latihan di Cipayung yang jauh berbeda dibandingkan saat mereka masih berlatih di klub. Dulu latihan kan sehari cuma 2 kali. Nah kalau pas di Cipayung ini latihan bisa sampai sehari itu 3 kali. Dan saingan-saingannya juga kan berat-berat semua ya. Di klub kan bela klub ya, jadi cuma skalanya nasional. Kalau misalkan Pelatnas sudah skalanya internasional, jadi udah bawa Indonesia, terus juga pressure-nya ada,
bukan di saat pertandingan aja sih, pressure-nya di saat di latihan juga, karena kan berkompetisi nasional kan. Dan itu kuota di pelatnas kan sangat dikit ya, jadi harus dengan beribu-ribu pemain lain untuk bisa masuk pelatnas ini kan susah banget. Ada sih kaget kayak ketemu idola-idola kan, jadi kayak wah, kayak latihannya jadi kayak tegang gitu loh diliatin sama senior-senior idola kita kan, kayak jadi grogi, panik gimana gitu sih, kayak gitu sih. Jadi ngeliat mereka latihan kan, terus dilihat balik kayak grogi ya, mukul pernah nggak kena juga sekali. Total, penghuni Pelatnas Cipayung pada 2022 berjumlah 86 pemain yang terbagi dalam 2 kategori, yaitu Pratama dan Utama. Kategori Pratama mayoritas diisi oleh pemain-pemain muda yang baru bergabung ke Pelatnas Cipayung. Mereka adalah pemain-pemain hasil pantauan dari Seleknas dan sejumlah kejuaraan di dalam negeri. Tugas tim pelatih di Cipayung adalah memoles pemain-pemain berbakat binaan klub ini menjadi pemain bulu tangkis level dunia. Kebanyakan dari pelatih klub itu, ya, kebanyakan pelatih-pelatih yang mantan dari Cipayung ini. Jadi mereka sudah istilahnya seragam lah dengan kita. Jadi udah satu tujuan, harus bagaimana lah ngelatihnya. Nah setelah mereka masuk ke sini, bukan ke pelatnas utama dulu, ke Pratama dulu. Nanti di sini dimatangkan lagi, mungkin 3/4 matang baru ke utama gitu. Memang kalau udah masuk di utama ini, permainan itu emang harus lebih banyak menyerang untuk lebih agresif ya cara permainannya. Jadi memang harus dimatangkan lagi gitu. Tapi emang bahan semuanya itu dari klub tuh udah bagus, udah cukup iya. Tinggal kita bentukannya lagi. Bagi pemain tunggal putra andalan Indonesia, Jonathan Christie, selain peran pelatih, peran pemain yang lebih senior juga menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan pemain muda di Pelatnas Cipayung. Saat Jojo baru bergabung di Cipayung, rasa ingin mengejar kemampuan para pemain senior membuatnya terpacu untuk lebih giat berlatih. Kini, setelah menjadi salah satu pemain tunggal putra senior di Cipayung, Jojo harus bisa menjadi sosok panutan bagi adik-adiknya. Nggak mudah justru memang benar ketika jadi senior, karena ketika kita junior justru lebih enak. Kita ngejarnya tuh lebih, lebih nggak ada pressure, kita juga ada panutan juga di atasnya. Jadi kita punya sosok kayak kakak yang bisa kita contoh segala macam. Terus juga kita bisa improve sendiri dari latihan tambahan kita segala macam. Dan kalau sekarang kan bisa dibilang udah yang salah satu yang senior juga gitu. Jadi mungkin cara berpikirnya yang sekarang harus dirubah gitu. Ketika udah senior harus lebih ngayomin adik-adiknya. Jadi harus lebih ngebuat semangat mereka, terus juga saling support lah. Kalau bicara fasilitas, apa yang ada di Pelatnas Cipayung sebenarnya sudah sangat memadai. Total ada 21 lapangan yang dapat digunakan untuk latihan para pemain. Fasilitas lain seperti pusat kebugaran, kolam renang, jogging track, hingga asrama dengan segala fasilitas penunjangnya juga sudah tersedia. Praktis, para pemain di Pelatnas Cipayung ini hanya tinggal fokus dan serius menjalankan program latihan yang diberikan. Biasanya tidak perlu mengeluarkan uang sesen pun ya. Semua kebutuhan yang dicukupi, kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan latihan, kebutuhan bertanding, baik di Indonesia maupun di forum internasional, istilahnya mereka sudah tidak perlu mengeluarkan uang ya dari kantong mereka. Selebihnya mereka bisa mendapatkan insentif atau mendapatkan pendapatan penghasilan sepanjang tadi mereka bisa berprestasi. Dengan berprestasi, uang prize money yang didapat dari sebuah kemenangan di sebuah kejuaraan 100% itu untuk si atlet, termasuk juga dari uang kontrak, entah itu dari perusahaan aparel maupun juga perusahaan lain. Sekarang kan banyak sekali ya atlet-atlet yang sebagai pemain bulu tangkis mendapatkan kontrak sponsor dari perusahaan ya. Namun, berkaca pada dominasi bulu tangkis Indonesia di era 1990-an, usia pemain saat direkrut masuk ke Pelatnas mestinya bisa lebih dini lagi. Setidaknya,
Begitulah menurut Daryadi, seorang pemerhati dan pengamat bulu tangkis nasional. Saya melihat banyak sekali pemain potensial di usia-usia 14 tahun, 15 tahun. Kalau mau langsung dibina secara serius di pelatnas, itu bisa mungkin di usia 19 tahun mereka sudah bisa langsung bersaing dengan pemain-pemain di luar negeri. Kalau kita ingat bagaimana Mia Audina ketika menjadi pahlawan Piala Uber tahun 96, itu kan usianya 14 tahun. Susi juga ketika mulai berjaya umur 16 tahun. Taufik Hidayat ketika masuk final pertama kali di All England, usianya 17 tahun 8 bulan. Artinya apa? Itu menandakan bahwa mereka tuh dibina tuh kan sebelum usianya mereka itu. Paling tidak ada 2 tahun, 3 tahun sebelumnya. Satu hal yang pasti, tidak akan ada cara instan untuk meraih prestasi dalam dunia olahraga. Prestasi akan lahir lewat disiplin, kerja keras, dan konsistensi dalam menjalani proses latihan.